Saudaraku hadirin hamba Allah sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Untuk pembimbingan Jumat kita kali ini, kita akan menyampaikan rahasia Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 216 tentang ketetapannya. Di sana Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan terkadang sesuatu yang kamu benci, yang tidak kamu sukai, itu ternyata khairul lakum, baik untuk kamu. Kemudian kata Allah, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa khairul lakum syarrul lakum. Dan terkadang sesuatu pula yang kamu sangat sukai, kamu inginkan dan kamu cintai atau sukai, ternyata itu tidak baik untuk kamu. Allah ya'lamu, Allah mengetahui, wa antum la ta'lamun, dan kamu tidak mengetahui. Tentunya rahasia di balik ketetapan Allah tadi. Saudaraku hadirin hamba Allah bahagia. Terkadang kita tidak suka sakit sehingga kita mengeluh dan sebagainya. Padahal orang yang menerima sakit itu ridho keputusan Allah. Kemudian dia bertawakal kepada Allah dan berupaya tentunya untuk berobat dan yakin Allah yang Maha Penyembuh, Allah ampunkan kesalahan-kesalahannya. Orang yang ridho, yang tidak memaki, yang tidak membenci ke Allah terhadap diri tentang sakit tadi. Demikian juga hadirin hamba Allah bahagia. Terkadang kita hidup biasa-biasa saja. Kenapa tidak kaya seperti mereka-mereka? Bisa enak makan itu, ini dan sebagainya. Ternyata ini baik terkadang untuk kita. Kenapa? Kita sehat dan sebagainya itu rahasia barangkali yang sedikit diketahui. Yang tidak diketahui bisa saja barangkali kalau mungkin kaya dan sebagainya, karena makan terlalu enak bisa menyebabkan sakit pula. Sukanya lebih parah dan sebagainya. Sehingga ada makan minuman yang enak dan lazat tidak bisa dinikmatinya. Alhasil sami mawar. Rahasia Allah. Kemudian hadirin sama Allah bahagia. Terkadang kita kecewa, marah. Kita termasuk barangkali di masyarakat orang yang baik, yang pamrih, tanpa pamrih. Memberikan sumbangan. Apakah karpet untuk masjid, batu bata untuk titik-titik jalan masyarakat dan sebagainya. Tetapi kita ketika mencalonkan sebagai anggota legislatif tidak terpilih, kalah habis suaranya. Sehingga kita marah, kecewa. Bahkan tidak sedikit yang stres. Dan akhirnya membatalkan, merusak apa yang telah dia berikan, dia infakkan, dia sedekahkan, dengan mengambilnya kembali atau mengungkit-ungkitnya. Na'udzubillah. Tidak disukai. Ternyata terkadang hal yang demikian Allah berikan ketetapan kepadanya atau pada saudara kita, keluarga kita, atau idola kita karena barangkali tim suksesnya, kecewa telah berupaya mempengaruhi masyarakat dan sebagainya. Kembalikanlah kepada Allah. Ini yang terbaik. Bisa saja seandainya terpilih barangkali, lupa daratan dan sebagainya, akhirnya lupa ke masjid, lupa beribadah, sombong, akhirnya angkuh kepada masyarakat, bahkan tidak amanah menjalankan apa yang telah dijanjikannya kepada masyarakat dan sebagainya, akhirnya korupsi dan sebagainya, masuk tahanan KPK. Itu kan tidak baik. Rahasianya, kamu belum mampu barangkali menjadi pemimpin rakyat atau wakil rakyat. Kenapa? Lupa nanti daratan. Kenapa? Di situ banyak sumber uang, sumber kebijakan dan sebagainya. Kalau tidak kuat iman dan akidah, bisa menjerumuskan wakil-wakil rakyat tadi kepada perbuatan dosa atau zalim atau fasik. Sadarilah. Jangan gara-gara tidak terpilih dan sebagainya saudaraku yang telah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, stres dan kembali kepada Allah. Itu yang terbaik. Rahasia Allah tidak kita ketahui. Terkadang kan ada kita naik motor, sudah penuh, kecewa kita mau cepat jalan,
Tapi motor tidak mau lagi menerima kita, angkot tidak menerima kita lagi. Karena sudah penuh muatan. Akhirnya terus sang angkot tadi. Kita menunggu setengah jam lagi angkot berikutnya atau 15 menit berikutnya. Merasa kecewa dan sebagainya. Kenapa? Pekerjaan tertunda. Tujuan kita tertunda. Sehingga kita marah 15 menit setengah jam. Padahal itu rahasia Allah. Kita itu terbaik. Kenapa? Tiba-tiba terdengar berita. Ketika datang motor berikutnya kita melihat. Mungkin saja motor yang akan kita tumpangi yang tidak terjadi tadi terjadi kecelakaan dan sebagainya. Pada saat itulah sadar kita bahwasanya rahasia Allah menyelamatkan kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang suatu yang kamu sukai akan terbaik untuk kamu rahasia Allah. Selanjutnya, wa tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa antum la ta'lamun. Dan terkadang suatu yang kamu sukai itu pula buruk untuk kamu. Suka kita, ingin kita, buruk untuk kita. Terkadang orang senang mendapat barangkali yang belum kuat akidahnya, menang lotre dan sebagainya. Banyak uang dan sebagainya, beli kendaraan, beli mobil, atau beli kereta. Kenapa? Menang lotre dan sebagainya. Atau karena tim sukses. Melakukan money politik. Nah, dapat hadiah karena dia terpilih, diberi uang sekian hingga beli kereta baru dan sebagainya. Baik nampaknya. Karena tidak baik. Bisa saja barangkali. Perbuatan yang lakukan kamu itu adalah haram, zalim dan sebagainya. Kenapa? Menyuap masyarakat dengan uang tadi. Nampaknya terpilih, hebat dan sebagainya. Atau barangkali orang yang kita unggulkan terpilih sebagainya. Ternyata tidak baik, kenapa itu dosa. Kamu tidak mengetahui, senang kamu mendapatkannya. Bangga mendapatkan, tetapi itu tidak baik untuk kamu. Allah lebih mengetahui, wa antum la ta'lamun, dan kamu tidak mengetahui. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, sehingga Allah mengungkapkan dalam surah Baqarah ayat yang terakhir dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Ya Allah Tuhan kami, janganlah berarti beban. Allah tidak akan membantu seorang kecuali berkemampuan. Nah, jika demikian dapat dipahami bahwa sesuatu yang kita terima kata Allah, ketentuan Allah tadi dalam keadaan kondisi seperti ini, apakah yang menyakitkan, yang tidak kita sukai, atau yang kita sukai, itu padahal Allah yang terbaik. Bersama-sama baiklah kepada Allah. Syukurlah apa yang ada pada diri kita. Itu yang Allah berikan terbaik. Allah memberikan yang mampu kita menerima ataupun mengangkat beban yang Allah berikan kepada kita. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala bagi seorang mukmin yang akidah yang kuat kepada Allah semata. Saudaraku hadirin hamba Allah sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian sengaja saya kutipkan satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat yang ke-116. Bismillahirrahmanirrahim. Falawla kana minal quruni min qablikum ulul baqiyah yanhauna 'anil fasadi fil 'ard illa qalilan mimman anjayna minhum wattabi'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Allah mengatakan, maka mengapa tidak ada di antara umat-umat sebelum kamu, yaitu orang-orang yang mempunyai keutamaan, yaitu pemimpin, anggota dewan, orang-orang kaya, orang-orang pintar, yang melakukan perarangan, yang melarang kerusakan di bumi. Kemudian, kecuali sebagian kecil yang melakukannya di antara orang yang telah kami selamatkan, kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang zalim yang tidak melakukan pada tempatnya, meletakkan pada tempatnya, hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan dunia, dan mereka itulah orang-orang yang berdosa. Berdasarkan firman Allah dalam surah 116 ini, itu surah Hud, Allah mengatakan bahwasanya banyak orang-orang yang hidup mewah, ya, kemudian orang-orang yang katakan mempunyai keutamaan, yang mempunyai kewenangan sebagainya itu tidak mau melakukan kebajikan-kebaikan. Dengan kata lain, tidak mau merubah sistem yang rusak atau akidah yang rusak, tidak mau kebajikan-kebaikan. Diam saja orang yang mewah tadi, atau punya orang keutamaan, baik orang pintar, orang cerdas,
atau di kewenangan jabatan seperti tidak. Mau berbicara, berbuat, seandainya ada kepastikan kerusakan di bumi, dia diam saja, maka akan hancurlah dunia ini. Kemudian hanya sedikit kata Allah yang diselamatkan Allah yang mau melakukan ini. Lihat, seandainya banyak orang-orang pintar di negeri kita, Pak, orang-orang cerdas di negeri kita, orang-orang kaya di negeri kita, dan orang-orang yang berpangkat elit politik di negeri kita ini yang baik, mau mencegah, tidak berdiam diri perbuatan kemungkaran tadi, tidak membiarkan korupsi, tidak membiarkan nepotisme dan mahar politik dan sebagainya, pemilihan dan sebagainya, maka insya Allah itu Allah tidak hancurkan. Dan kemudian hadirin yang Allah bahagia, sedikit yang Allah selamatkan. Dan orang-orang yang hanya mementingkan kehidupan, keutamaan keduniaan, kemuliaan, apakah sebagai orang kaya, ingin dipandang orang, anggota dewan, ingin dimuliakan orang, pejabat, ingin dihormati, kemudian dengan mencapres, mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, bisa merubah kekayaan, tidak memikirkan amanah. Ini adalah orang-orang solih dan termasuk orang-orang yang berdosa menurut Al-Quran surah Hud ayat 116. Apalah artinya kalau kita menang sebagai wakil rakyat, ternyata tidak amanah dengan pesan-pesan rakyat, mensejajarkan rakyat, merubah sistem yang rusak, diam saja, malah faktur dengan sistem yang ada, KKN tadi, money politik, diam saja, bagi-bagi hasil, tidak ada artinya menjadi anggota dewan atau orang yang mulia di Allah tadi. Karena itu adalah perbuatan orang-orang yang fasik, berdosa, dan itu adalah orang-orang berdosa menurut Al-Quran tadi surah Hud ayat 106. Dia beritahu orang biasa. Jadi terkadang sesuatu yang kita inginkan kita anggap baik, mulia dan sebagainya, itu tidak baik untuk kita. Dan malah yang biasa-biasa seperti kita, apakah tukang ojek, tukang beca, atau hidup barangkali dengan jualan pendidikan sebagainya. Tetapi ada yang menyimpang, ternyata itu yang terbaik untuk kita dan hidup baik menurut Allah ketimbang yang hidup mewah penuh dengan bergelimang lumpur dosa. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku, hadirin hamba Allah yang berbahagia. Oleh karenanya, sebagai sesama saudara muslim, bagi saudaraku yang gagal dan sebagainya, yang seakidah Islam, janganlah berlarut-larut dengan kecewaan tadi. Ambillah hikmah kepada Allah. Semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan dalam surah Hud berikutnya ayat 123 Allah mengatakan, "Walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi turja'ul umur kulluh fa'budhuhu wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun." Allah mengatakan, dan semuanya milik Allah, yang gaib, yang ada di langit dan yang di bumi, yang zahir dan gaib, yang tersirat dan yang tersurat, wa ilaihi turja'ul umur. Dan kepadanya, kepada Allah kembalikan semua permasalahan yang berkecamuk dalam pikiran dan jiwa kita. Kembalikan kepadanya. Fa'buduh, dan beribadah kepada Allah, kepadanya, wa tawakkal alaih, dan bertawakal terhadapnya. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak sedikit pun lalai terhadap yang kamu kerjakan. Jadi semua ini saudara hadirin Allah bahagia, ataukah ada keluarganya, saudaranya sebagainya yang gagal, tidak mengalami, katakanlah mengalami sesuatu yang tidak dia sukai, kecewa dan sebagainya. Kembalikan kepada Allah, itu yang terbaik. Semuanya Allah mengatakan yang gaib, yang tersirat, dan yang zahir, yang nyata, itu yang terbaik. Dan kembalikan permohonan kepada Allah SWT dan beribadahlah kepada Allah SWT baik menjadi orang biasa. Ternyata itu terbaik untuk kita walaupun tidak menjadi wakil rakyat. Fa'tabiru ya ulil absar innahu huwal ghafurur rahim.